Mengenai jangan membunuh itu tuh begini, makanya hukum Taurat itu ya kalau dengar tadi pagi saya kasih doa fajar, ini coba diputar ulang, itu saya cerita ya tentang jangan membunuh ya. Jangan membunuh itu bukan perilaku membunuh loh, tetapi jangan membunuh itu ada di hati kita, dari awal sudah ada di hati. Wih serem itu, karena intrik-intrik yang Anda lakukan di kantor, Anda pikir paling dipecat doang, ya kan, dia harus bertahan, oh itu membunuh loh. Anda nggak tahu setelah itu apa akibatnya. Setelah itu dia dipecat, kemudian keluarganya berantakan, isinya minta cerai dan dia bunuh diri. Ada orang dipecat karena bunuh diri karena dipecat pekerjaan, bukan karena dipecatnya, karena dia memang lagi berantakan, anaknya masuk rumah sakit, ya kan? Itu lagi dikritis, dipecat pula karena intrik-intrik di dalam kantor. Anda pikir intrik-intrik di dalam kantor itu nggak jahat? Hari ini tema kita adalah umur panjang dan diberkati, ya, umur panjang dan diberkati. Oh, sebentar, ini saya nggak center nih videonya. Ya, umur panjang dan diberkati, luar biasa ya. Wah, ada umur panjang diberkati pula. Nah, masalahnya itu teori doang. Silakan Pak Do Purba. Haleluya. Shalom Pak Paul. Shalom. Iya, saya cuma mau nanya 2 pertanyaan aja ya Pak Paul ya. Ya. Ini pertama, kan kalau kita baca di Perjanjian Lama itu di salah satu hukum Taurat itu menyatakan bahwa tidak boleh membunuh ya Pak ya. Nah, itu tapi bagaimana dengan bangsa Israel yang dia merobohkan tembok Jericho baru merampas dan menghabisi orang-orang yang di tanah perjanjian itu Pak, yang akhirnya menyisakan 2 orang ya di situ. Nah, baru yang pertanyaan terkait juga, bagaimana dengan polisi-polisi atau tentara-tentara yang dengan mereka bertugas untuk melindungi masyarakat, tapi terpaksa harus menembak penjahat sampai mati. Ya, itu saya penasaran Pak. Itu. Yang kedua, saya bertanya begini, ada di channel sebelah ya, di channel sebelah itu dia bilang katanya salah satu dosa kekal itu adalah cinta uang ya, hamba uang begitu ya, cinta kepada mamon gitu. Itu adalah dosa kekal katanya. Itu nggak bisa terampuni Pak, katanya begitu. Karena mereka mengutip dari kisah Yudas yang menjual Yesus katanya. Menjual Yesus, akhirnya tidak terampuni. Baru juga mengutip bahwa katanya ada di Perjanjian Lama itu nabi yang dia bersama keluarganya itu memakan persembahan orang Israel gitu dengan dagingnya gitu pakai garpu. Lupa saya itu gimana ayatnya, lupa saya kemarin. Itu katanya itu ada dosa kekal karena itu ada hamba mamon katanya. Itu bagaimana Pak? Pak Paul Pak, itu aja Pak. Itu Hofni Pinehas itu ya, yang dimaksud itu tadi ya, yang ngambil, yang curi ada jemaat mau kasih persembahan ke rumah Tuhan, ke kemah Tuhan itu kan, terus sama dia diambilin ya kan, saya ambil dulu, dikorup dulu sama dia, dipilih yang baik-baik, yang enak-enak, terus sisanya baru dibawa ke rumah Tuhan. Itu Hofni Pinehas itu ya. Nah itulah ya, itulah orang-orang itu pemuka-pemuka agama yang mencuri miliknya Tuhan, ya, termasuk yang mencuri perpuluhan yang dipakai buat dirinya sendiri, untuk memperkaya, untuk beli jam tangan mewah, untuk beli mobil-mobil mewah, untuk hidup di dalam kehidupan yang mewah, yang seharusnya itu adalah untuk dibagikan kepada jemaat. Ya, itu yang pertama adalah itu. Pertanyaan kedua itu tadi itu ya. Nah terus mengenai jangan membunuh itu tuh begini, makanya hukum Taurat itu ya kalau dengar tadi pagi saya kasih doa fajar, ini coba diputar ulang, itu saya cerita ya tentang jangan membunuh ya. Jangan membunuh itu bukan perilaku membunuh loh, tetapi jangan membunuh itu ada di hati kita, dari awal sudah ada di hati. Wih serem itu, karena intrik-intrik yang Anda lakukan di kantor, Anda pikir paling dipecat doang, ya kan, dia harus bertahan. Oh itu membunuh loh. Anda nggak tahu setelah itu apa akibatnya. Setelah itu dia dipecat, kemudian keluarganya berantakan, isinya minta cerai dan dia bunuh diri.
Ada orang dipecat karena bunuh diri karena dipecat pekerjaan, bukan karena dipecatnya, karena dia memang lagi berantakan, anaknya masuk rumah sakit, ya kan? Itu lagi dikritis, dipecat pula karena intrik-intrik di dalam kantor. Anda pikir intrik-intrik di dalam kantor itu nggak jahat? Saya pernah di kantor, saya pernah difitnah, tadi pagi saya ada kesaksian juga ya. Tapi Tuhan baik. Makanya hari ini kita mau belajar bagaimana panjang umur dan diberkati. Juga bukan panjang umur jadi sial, banyak panjang umur tapi sakit-sakitan lulu. Wah, kasihan, nyiksa dia, nyiksa keluarganya. Jangan sampai juga. Udah dirinya nyiksa, makanya papi saya dulu umur 52 tahun, udah cukup, nggak mau. Begitu ketahuan kena cancer, itu bisa pas ya. Jadi papi dari kami kecil memang papi bilang, papi umurnya 52 tahun, 50 tahun saja. Persis 52 tahun papi meninggal. Waktu itu kami umur 10 tahun, saya nggak percaya ya, tapi kemudian setelah saya umur 25 tahun, papi meninggal, yang umur 52 tahun. Dan waktu begitu ketahuan kena cancer, nggak mau. Wah, waktu mau dibawa ke rumah sakit itu, dibawa ke dokter ya, itu sampai mau berantem itu sama yang bawa itu. Lucu, mau dibawa sampai mau berantem sama yang bawa. Tapi itulah, dia nggak mau susah, pokoknya matinya nggak mau bikin susah pokoknya. Kalau kena cancer gini, nggak apa-apa, mati 3 bulan kan selesai paling lama. Jadi dia benar-benar mempersiapkan diri selama 3 bulan itu berdamai dengan banyak orang. Luar biasa ya, termasuk berdamai dengan mami saya, berdamai dengan anak-anaknya juga. Kita semua ini kan, kita semua tengok apa semua. Wah, luar biasa, Tuhan baik. Jadi makanya kata membunuh itu ya ada di hati kita. Ada di hati kita. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang apa di dalam Matius 5? Orang yang mengatakan saudaranya itu bebal dan durhaka, karena orang bebal itu harus disingkirkan dari perkemahan. Ya, orang yang durhaka itu juga harus dirajam pakai batu. Oh itu, itu juga, makanya Yesus bilang, oh nggak boleh, kamu harus dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Ya, kata bilang bebal itu sama dengan goyim ya, kafir. Wah itu serem itu ya. Nah itu juga harus dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala itu kata Tuhan Yesus. Hati-hati, jangankan membunuh. Aku berkata kepadamu, barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, ya, bukan bodoh ya, bukan. Itu bahasanya halus yang di Alkitab itu, diperhalus. Ya, itu bebal, goyim. Kalau goyim itu nggak boleh, kamu goyim itu berarti nggak disunat kan? Dan berkata kepada saudaranya, durhaka, moreh. Itu Anda harus dirajam pakai batu itu. Baru ngomong aja itu berarti Anda sudah bunuh itu. Sama saja, jadi hati-hati dengan perkataan itu. Perkataan-perkataan kita yang itu bisa bikin orang bunuh diri itu. Nah, itu yang harus, itu juga perkataan yang jahat. Jadi apa? Itu bukan cuma polisi aja, kita juga sama. Perkataan-perkataan kita, fitnahan-fitnahan kita yang nggak ngerti sok tahu, ya kan? Saya tadi pagi cerita ya 3 kali saya difitnah besar ya, fitnah besar terang-terangan begitu ya untuk mencelakakan saya, dan fitnahan-fitnahan kecil. Nah itu kemarin kan saya cerita sampai Pak HW aja mau menyampaikan ke saya sampai nggak tega Pak HW-nya, kasihan nama saya. Cuma saya bilang, saya tahu orangnya, saya bilang begitu kan. Terus Pak HW ketawa, terus di forward, ini lo ngomongnya, ada saya ketawa, Pak HW pikir saya akan sedih atau terpukul, ternyata saya malah bercandaan, kan udah biasa, udah kebal. Ya, dan kita yang meresponi juga sama, jangan cemen. Kita dibawa berkat Tuhan, jangan takut. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Jangan takut. Nah, polisi-polisi itu bagaimana? Polisi itu waktu nembak itu nggak dengan kebencian loh. Ya, tapi dia harus melakukannya, bukan karena kebencian. Roma 13 ya, itulah sebabnya mereka diberi pedang. Karena untuk melampiaskan murka Allah kepada orang durhaka, katanya Paulus kan. Tapi hati-hati, kalau polisi-polisinya ini lalim ya hati-hati juga. Ada polisi-polisi yang sengaja ya, kamu sana beli rokok dulu sana. Begitu beli rokok sama dia dikeker pistolnya, ditembak kakinya buat latihan nembak. Sama. Oh itu benerannya, caranya begitu polisi-polisi. Kamu beli rokok, terus nanti ini apa modus bilangnya laporannya, berusaha melarikan diri. Iya kan? Polisi Indonesia itu zaman dulu ya, itu zaman Tito beda. Pokoknya setelah zaman Tito ini memang beda banget. Ingat nggak novel Bawesdan itu kan? Itu kan dituduh membunuh maling walet kan, maling sarang walet waktu di Bengkulu. Itu tuh saya nggak kaget, itu biasa, itu zaman itu tuh biasa polisi-polisi begitu.
Buyut saya itu juga kepala polisi ya di apa namanya, kalau tahu Anda daerah eh, antara Cirebon sama Tegal itu ada kota kecil itu ya. Nah, buyut saya itu Jamblang namanya. Itu yang pegang seluruh ya Jamblang itu adalah kakek buyut saya, kepala polisi ya. Sama. Nah, itu sama lah cita-cita begitu tuh. Itu tuh kita ngerti semua cita-cita begitu ya. Jadi polisi itu nggak semuanya nembak, tentara itu nggak semua nembak karena kebencian, enggak. Yang awali dengan kebencian itu, dan diawali dengan angkara murka itu, ya orang-orang yang seneng nembakin orang, yang seneng ngerjain orang, nah itu, nah polisi-polisi kalau dia bertanggung jawab enggak lah, dia bertanggung jawab. Tapi ada kalanya dia ditembak atau nembak kan kalau kalau dia lagi ketemu teroris. Nah itu begitu ya, kata membunuh itu sebetulnya maknanya seperti itu. Nah, penjelasannya nanti ada di Roma 13 itu. Makanya mereka dikasih pedang, katanya Paulus kan. Pemerintah itu, makanya kita harus menghormati.